Hai, perkenalkan nama saya Anifatul Hidayah, saya dari Unisnu Jepara. Saya mengambil prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan sekarang saya semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar melalui Media WhatsApp dan Zoom. Nah, yang pertama, pengertian dari motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi berasal dari bahasa Inggris, yakni motivation, yang asal kata dari motif yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Dengan tujuan tersebut yang menjadikan daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik itu secara positif maupun negatif. Komponen motivasi belajar. Yang pertama yaitu komponen harapan. Harapan dengan keyakinan diri siswa mengenai kemampuan siswa dalam memahami materi belajar dan dalam mengerjakan tugas. B. Komponen nilai. Komponen nilai mencakup tujuan belajar siswa dan kepercayaan tentang arti belajar dan arti mengerjakan tugas. 3. Ada komponen afektif. Komponen afektif berhubungan terhadap reaksi emosional siswa ketika siswa menghadapi tugas dan pembelajaran. Selanjutnya ada indikator motivasi belajar. Menurut Sardiman, motivasi belajar yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri seperti tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat, lebih senang bekerja secara mandiri, tidak cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, senang mencari dan memecahkan soal-soal. Bentuk-bentuk motivasi belajar. Nah, ada berapa bentuk sih? Ada 6. Yang pertama itu ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar peserta didik, yang dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama itu memberi angka atau nilai, kedua memberi hadiah, ketiga kompetensi, keempat memberi pujian, kelima minat, dan keenam sikap. Fungsi motivasi belajar. Menurut Sardiman tahun 2018 halaman 25, fungsi motivasi ada 3, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Selanjutnya ada macam-macam motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Apa itu sih motivasi intrinsik? Adalah motivasi yang ditimbulkan dari diri seseorang. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya harapan, tujuan, dan keinginan seseorang terhadap sesuatu sehingga dia memiliki semangat untuk mencapai itu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri seorang. Motivasi ini biasanya dalam bentuk nilai dari suatu materi, misalnya imbalan dalam bentuk uang atau intensif lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, internalnya itu ada faktor fisik dan faktor psikologis. Kalau faktor yang eksternal, ada faktor sosial dan non-sosial. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu ada attitude atau sikap, kedua kebutuhan, ketiga stimulation, keempat emosi, kelima kompetensi, dan keenam penguatan. Nah, kita beranjak ke situ dulu. Kita akan mengertikan pengertian pembelajaran daring. Apa sih pembelajaran daring itu? Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dengan teknologi internet. Pembelajaran daring sama artinya pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi tertentu dalam suatu proses pembelajaran. Nah, apa saja sih media pembelajaran daring? Sebenarnya ada macam-macam media pembelajaran daring, tapi saya memilih
5, yaitu yang pertama ada aplikasi Zoom, kedua Google Classroom, ketiga WhatsApp, dan keempat YouTube. Ada 4, maaf. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kekurangan pembelajaran daring dalam proses penggunaan pembelajaran menggunakan e-learning juga ada kekurangan. Yang pertama yaitu interaksi secara tatap muka yang terjadi antara peserta didik dengan pengajar atau antara peserta didik dengan peserta didik lainnya menjadi minim. Kedua, pembelajaran yang dilakukan lebih cenderung pelatihan, bukan pendidikan. 3, aspek bisnis atau komersial menjadi lebih berkembang dibandingkan aspek sosial dan akademik. Keempat, pengajar dituntut lebih menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan ICT. Penelitian relevan. Saya mengambil 3 contoh judul skripsi. Yang pertama yaitu dari Hana Latifah tahun 2021 yang berjudul Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Daring di SMPN 1 Geger Madiun. Nah, dari hasil penelitian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring, salah satu upaya guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar pada masa pandemi COVID-19 dengan cara menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Selanjutnya, dari Jurnal Penelitian Kependidikan oleh Yani Fitriani, Irfan Fauzi, Mia Zultrianti Sari dengan judul Motivasi Belajar Mahasiswa pada Pembelajaran Daring Selama Pandemi COVID-19. Nah, dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa indikator motivasi belajar, yaitu konsentrasi, rasa ingin tahu, semangat, kemandirian, kesiapan, antusias atau dorongan, pantang menyerah, dan percaya diri di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Hal tersebut tidak menjadi alasan mahasiswa untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang selanjutnya itu ada langsung ke bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian, saya menggunakan penelitian tindakan kelas. Nah, jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Tujuannya yaitu jenis penelitian studi kasus ini menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang apa objek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang bagaimana dan mengapa objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus. Nah, pada penelitian ini difokuskan terhadap upaya guru SD dalam meningkatkan motivasi belajar siswa era pandemik COVID-19 dengan menggunakan aplikasi WhatsApp atau Zoom. Suatu hal yang dilakukan oleh guru SD dalam meningkatkan motivasi siswa sehingga siswa dapat memiliki keinginan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini saya menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai sumber datanya. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya kurang maksimal dalam mempresentasikan proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.